dari ajarannya keluarga, selalu mereka ajarannya kan turun temurun kan. Dari kita punya oyang-oyang, itu kita dilarang untuk menginjakkan kaki di gereja, walaupun hujan badai bagaimanapun. Nah, saya selalu ikuti itu. Bahkan mereka selalu bicara tentang agama Kristen, bilang kafir. Nah, dari situ kan maksudnya saya hindari namanya gereja. Terus kadang saya nggak suka maunya kayak dong kalau macam bahas tentang Tuhan Yesus, saya menghindar. Tapi walaupun di sekolah juga kadang, di sekolah itu macam ajaran agama, kadang saya baca, mereka tulis pakai tulis, saya baca, saya dengar, cuman saya nggak pahami. Nah, jadi di rumah itu bisa dibilang saya tulang punggung juga, tapi nggak semua saya sih, karena orang tua juga kan jualan. Cuman apa-apa, mama selalu dukungnya ke saya. Karena saya tuh maksudnya selalu perhatikan orang tua, karena mama tempat curhat tentang kakak-kakak gitu di saya. Jadi bisa dibilang saya juga anak broken home. Bahkan orang tua saya juga pernah bermasalah, itu yang bikin saya langsung keluar dari rumah. Saya nggak pernah nyaman di rumah, dan selama 4 tahun ini saya nggak pernah nyaman di rumah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kalimat yang berkaitan dengan kesaksian Murtadin ini di awal atau cuplikan video ini yang berkata begini, semakin dihambat, semakin merambat. Ya, jadi kalimat itu menurut saya sangat bagus sekali, di mana orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, ketika dihambat, maka justru mereka semakin niat, semakin nekat untuk mencari kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Karena memang ya pada dasarnya sudah doktrin dari kecil ya. Karena ya kita tahu saudara-saudara kita atau kaum kedar ini sejak masih dalam kandungan, bahkan masih di dalam kandungan saja mereka sudah diruqyah ya. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya, bahwa itulah cara Tuhan untuk membuat seseorang percaya kepadanya. Karena ya seperti yang kita sudah dengarkan bersama, memang sudah ditanamkan dari kecil ya, menurut kesaksian di awal ini, bahwa tidak boleh menginjakkan kaki di dalam gereja. Kenapa? Karena itu sudah dianggap kafir. Nah inilah awal mula yang membuat Murtadin ini meninggalkan agama lamanya dan pilih mengikut Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk saksikan cuplikan ini sampai selesai, jangan di skip supaya Bapak Ibu mendapatkan poinnya. Nah karena itu mari kita langsung saja melihat cuplikan berikut ini. Shalom semua, perkenalkan nama saya Waudia Mayani. Saya terlahir dari keluarga Muslim, dan bisa dibilang keluarga saya itu agamanya kuat ya. Dan saya enam bersaudara, saya anak paling bungsu. Untuk kebanyakan tuh orang kira anak bungsu itu disayang, dimanja-manja. Padahal kalau mau dibilang untuk saya sih tidak. Sedikit cerita tentang masa kecil saya. Bisa dibilang saya anak broken home, dan saya dari kecil itu apa-apa sendiri. Saya lebih tidak cocoknya sama bapak saya. Jadi ya apa yang saya dapatkan ya saya cari sendiri kayak gitu. Terus untuk ajaran tentang agama, memang orang tua sangat keras. Ajaran agama untuk belajar, untuk hal-hal lain memang sangat keras. Dan kalau macam nggak ngaji sedikit atau nggak sholat, itu kadang langsung dipukul, sampai dipukul di jalan-jalan. Kalau macam namanya anak kecil ya mungkin main-main dengan teman-teman di luar. Nah itu langsung kadang ditarik, dipukul. Kenapa lo nggak ngaji? Ini waktunya ngaji kayak gitu. Terus untuk bapak saya sih lebih sayang ke kakak-kakak saya. Jadi selama dari kecil sampai besar, jadi saya apa-apa macam pengen punya HP, itu ya saya usahakan sendiri. Saya pengen punya motor saya sendiri. Saya mulai usaha itu dari umur 10 tahun, dan semua kakak-kakak saya bikin HP dan saya usahakan cari sendiri. Jadi saya punya makanan, kadang saya jual untuk dapatkan, saya punya jajan. Terus saya punya jajan, saya nabung untuk kumpul beli HP sendiri. Ya kayak gitu. Terus untuk kehidupan mungkin bapak saya lebih sayang ke kakak saya, karena setiap ribut atau masalah apapun selalu saya yang disalahkan. Jadi ya kalau untuk mama sih memang sayang, cuman jarang, karena jarang
Bahkan kalau macam orang tua pukul itu kadang berlebihan untuk saya. Terus kadang sampai orang tua saya kan jualan nih, jualan nasi kuning kan. Terus kadang kalau macam saya kan sudah bangun duluan, dikasih bangun untuk bantu orang tua angkat jualan, jadi saya sudah bangun duluan. Nah terus kakak-kakak saya semua masih tidur. Nah saya yang dimarahi gitu, saya dimarahi padahal perkara saya cuma mau sisir rambut saja, dan yang lain masih tidur. Nah situ langsung bapak saya marah, dan bapak saya langsung lempar botol kaca langsung kena saya punya kepala dan pijak. Itu yang langsung mempengaruhi mata, dan dari kecil saya sudah rabun. Nah dengan berjalannya waktu saya selalu paling sering dipukul sampai luka-luka karena sampai darah-darah. Cuma mama saya selalu bela-bela saya, walaupun jarang juga. Nah terus dari ajarannya keluarga, selalu mereka ajarannya kan turun temurun kan, jadi kita punya oyang-oyang, itu kita dilarang untuk menginjakkan kaki di gereja walaupun hujan badai bagaimanapun. Nah saya selalu ikuti itu, bahkan mereka selalu bicara tentang agama Kristen, bilang kafir. Nah dari situ kan maksudnya saya hindari namanya gereja. Terus kadang saya nggak suka maunya kayak dong kalau macam bahas tentang Tuhan Yesus, saya menghindar. Tapi walaupun di sekolah juga kadang, di sekolah itu macam ajaran agama, kadang saya baca, mereka tulis papan tulis, saya dengar, cuma saya nggak pahami. Nah jadi di rumah itu bisa dibilang saya tulang punggung juga, tapi nggak semua saya sih, karena orang tua juga kan jualan. Cuman apa-apa mama selalu dukungnya ke saya, karena saya tuh maksudnya selalu perhatikan orang tua, karena mama tempat curhat tentang kakak-kakak gitu di saya. Jadi bisa dibilang saya juga anak broken home, bahkan orang tua saya juga pernah bermasalah, itu yang bikin saya langsung keluar dari rumah. Saya nggak pernah nyaman di rumah, dan selama 4 tahun ini saya nggak pernah nyaman di rumah. Jadi selama 4 tahun ini saya ngekos terus, saya tinggal di luar terus, paling jarang ke rumah, atau mungkin baru tahun kemarin saya tinggal, tapi setelah itu saya keluar lagi. Jadi ya saya lebih nyaman hidup di luar. Nah karena mungkin saya anak broken home, kurang kasih sayang, jadi saya salah jalan. Dan lingkungan saya bisa dibilang mabuk-mabukan, saya minum-minum, kadang pulang malam, pulang pagi, saya cari uang dari mabuk, kayak gitu. Pokoknya kayak bisa dibilang saya wanita malam. Tapi ya, saya kadang sholat juga 5 waktu, tapi kadang saya putus asa, saya nggak sholat. Terus untuk ngaji, saya sudah berhenti ngaji dari mulai SD, karena di mana-mana kan ngaji kan kita butuh diajarkan, butuh dipahami, tapi ngajinya sendiri. Jadi saya bingung apa yang mau saya pahami di dalam. Bahkan setiap ajaran agama pun di sekolah saya nggak pernah nggak paham sama sekali gitu. Bahkan artian dalam isi Al-Quran saja saya nggak ngerti. Karena itu paling cuma awal-awal saja yang orang tua paksa-paksa ngaji lah. Itu paling awal-awal saja. Tapi setelah saya berhenti ngaji nggak pernah diajarkan sama sekali. Bahkan saya pengen mengaji, karena sekarang orang tua bilang, main ngaji sana. Cuma saya mau ngaji, tapi saya nggak pahami huruf lagi, karena sudah lama nggak pegang Al-Quran kan, jadi saya nggak paham apa sama sekali. Bahkan tidak pernah mendalami tentang namanya Al-Quran. Saya pernah waktu mengaji, itu kan kita dilarang ngaji kan di Iqra kan. Nah, jadi saya waktu ngaji di masjid, pakai Iqra, langsung pulang-pulang, orang tua mukul bilang, kamu kenapa ngaji dari Iqra? Iqra tuh bikin kau tambah bodoh. Lalu gitu. Jadi ya semenjak itu saya sudah tidak pernah ngaji lagi di masjid. Kalau bahkan saya dulu itu sering berhijab, bahkan keluar pun depan pintu pun saya selalu pakai hijab, tapi lama-kelamaan dia saya buka terus. Nah semenjak sama buka minum-minum, udah jarang pakai jilbab. Bahkan saya di luar sana sembunyikan identitas buat demi mendapatkan uang. Saya sembunyikan identitas dari keluarga, punya kerja apa tidak tahu. Jadi mereka tahunya itu saya dapat uang dari cowok. Jadi saya punya cowok sendiri, pacar sendiri. Padahal itu saya cari uang sendiri. Buat apa? Karena saya nggak suka, saya punya orang tua tuh ngeluh. Dia kalau ngeluh nggak ada uang selalu di saya. Jadi saya kayak rasa sakit juga, maksudnya di saat orang tua ngeluh susah, terus kita tak punya apa-apa, jadi ya kita terpaksa gitu. Tambah lagi saya harus cari makan sendiri di luar, saya harus cari uang sendiri dengan cara itu. Bahkan saat itu saya tidak diterima kerja dimanapun. Jadi ya saya terpaksa lakukan itu. Pas posisinya saya mulai itu dari motor, pas saya mau bayar motor dan nggak ada uang, terus nggak kerja sama sekali, bahkan tidak ada yang bantu saya sama sekali. Jadi saya kenal satu teman perempuan, inisialnya I. Dia teman ini dia tawarin, mau nggak ini temani, dapat uang lumayan buat tambah-tambah bayar motormu. Nah saat itu saya punya otak kan sudah buntu, sudah pokoknya nggak mikir apa-apa lagi, karena saya merasa sendiri, tidak ada yang bantu saya, bahkan keluarga pun tidak bantu saya. Sudah saya ambil, walaupun saya nggak paham tentang itu, saya ambil, saya terima temani orang. Sebenarnya saya rasa berdosa juga, cuman karena keadaan.
ya saya terpaksa untuk kayak macam minum-minum, dunia malam, kerja. Jadi ya kadang bahkan pernah sekali saya pulang ke rumah terus dimarahi lagi, bertengkar apa orang tua bertengkar lagi, kadang orang tua kalau macam bapak dan mama bertengkar, kadang saya nggak tahan, bisa keluar. Jadi kalau macam masalah apapun itu mungkin bapak paling sering salahkan ke saya. Bahkan saya kakak pun tidak pernah sama sekali. Cuma mereka kadang berpikir orang tua itu sayang saya, padahal tidak. Jadi saya cari apa-apa sendiri, akhirnya saya salah jalan untuk dapatkan semua itu. Em, dan mungkin gara-gara saya nggak betah di rumah, tinggal di luar terus. Bahkan orang tua tahu saya mabuk-mabuk, tapi mereka nggak tahu kalau macam saya temannya orang minum atau saya kerja dunia malam. Keluarga nggak tahu, cuma tahu sambil minum. Nah kadang itu saya kan sembunyikan takutnya jangan sampai orang tua marah kan. Nah tambah kurung saya. Jadi ya sudah mungkin saat berjalannya waktu saya kerja seperti itu mungkin ada sekitar selama 3 tahun. Nah 3 tahun itu pokoknya kadang disinggung-singgung sama kakak saya sendiri, kadang singgung, kadang maksudnya kok tuh ngelontek sudah, kadang dibilang ngelontek, kadang bilang kok tuh cari uang dengan cara ngelontek lah apalah, kok ini mau mabuk terus lah, kayak gitu. Maksudnya kayak mereka nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti memang saya kan lakukan semua ini kadang buat orang, kadang saya tidak mau bikin susah keluarga. Makanya kalau mau dibilang saya ini jarang sekali minta uang di orang tua, jarang. Dari kecil saya apa sendiri, dan saya awal kerja itu mungkin di tahun 2017. Itu saya sudah kerja. Awalnya 2016 saya itu jualan kue, dan saya uang jajan, mungkin dapat apa kumpul uang modal sedikit, jadi saya jualan kue. Terus 2017 saya mulai kerja. Saya mulai kerja di counter. Nah, saya mulai kerja itu selama 5 tahun. Cuman kalau selama saya kerja itu memang saya sudah tidak dunia malam, tapi saya masih itu awal saya masih minum-minum karena kayak dan keluarga juga kan karena stres, nggak betah di rumah, stres minum-minum, merokok semualah. Bahkan kadang bahkan sudah besar pun kadang bapak masih marah saya, masih pukul, kadang masih maki-maki saya. Kadang pernah pukul saya di depan jalan, pukul saya di depan jalan. Bahkan kalau macam saya buat salah sedikit langsung marah. Jadi kayak apa ya? Kayak makanya kan di mana-mana kan anak bungsu itu disayang, maksudnya dimanja-manjain. Jadi apa-apa yang diminta tuh harus dikasih. Tapi malah saya yang anak bungsu, saya harus cari apa-apa sendiri. Bahkan kalau macam ribut sama kakak pun, kadang saya yang kena, saya yang dimarahi. Jadi ya dari kecil sudah nggak dapat kasih sayang, itu yang bikin saya haus akan kasih sayang sama laki-laki. Itu yang bikin saya salah jalan juga. Jadi kayak gimana ya? Bahkan bapak saya kan pernah ngomong, kamu itu mau jadi apa nanti besar. Jadi maksudnya saya cuma diam karena saya bantah. Jadi kita sebenarnya saya bantah itu bukan berarti saya ingin melawan. Cuman dari kecil kan sudah selalu disalahkan. Jadi saya juga kayak rasa capek, disalahkan terus. Maksudnya di mana-mana terus, dipukul terus. Kayak maksudnya kenapa harus ajar seorang anak dengan kekerasan gitu loh. Jadi ya sekarang saya punya sifat itu kayak kurang ajar sih, memang kurang ajar. Kayak sudah salah arah, salah jalan sama sekali. Bahkan saya selalu ketemu laki-laki, selalu ketemu pasangan itu yang sifatnya sama kayak bapak saya sendiri. Jadi sekarang saya berpikir ini karma ya, karena karma dari seorang ayah sendiri yang bisa dibilang juga tidak puas dengan satu wanita. Itu yang bikin langsung semakin drop. Bahkan sempat saya pernah tahu mama saya sendiri mau bunuh diri gara-gara bapak saya. Itu yang bikin saya punya hati hancur sekali. Makanya kalau untuk bilang sayang sih, saya lebih sayang kayak mama saya. Karena mama yang melahirkan saya. Baru selama ini kan saya nggak pernah berkucuk sama bapak saya kan. Karena apa-apa tuh, maksudnya saya yang lebih sering dikasari, dipukuli. Cuman ya, saya terima saja. Tapi sekarang sampai sekarang saya masih belum berkucuk sama bapak saya. Jadi ya kalau ada apa-apa saya lebih merhatikan mama daripada bapak. Nah, terus berjalannya waktu, saya kemarin mulai kerja, waktu saya kerja di beda toko lagi kan 2025. Nah, saya mulai kerja di situ, pengen berubah lah. Saya pengen berubah dan pas kerja di situ kan saya sholat 5 waktu, saya sholat terus di toko itu. Pokoknya saya sholat. Kalau untuk ngaji saya sudah nggak ngaji memang, karena saya kalau ngaji itu saya butuh guru atau butuh orang untuk ajari saya, tapi saya nggak punya siapa-siapa. Kalau untuk sholat memang saya sholat 5 waktu, saya selalu pakai hijab. Nah terus saya bertemu dengan cowok memang rencananya kita mau nikah. Jadi kita mau nikah bulan Desember 2025 kan. Cuman karena masalah, ya saya putus dari dia. Memang saya kasih putus dia. Terus saya bertemulah dengan cowok Kristen.
inisial F. Nah, dari situ memang saya sudah jatuh cinta, memang jatuh cinta sama dia, sayang sama dia, pokoknya tulus sama dia. Baru kan di tahun 2025 itu kan saya sudah berhenti tentang mabuk-mabuk, karena sudah mulai kerja kan. Nah, semenjak sama dia, pokoknya sebelum saya sama dia memang masih minum-minum tapi jarang. Tapi semenjak sama dia, saya makin minum-minum, karena kebetulan cowokku juga ini minum-minum. Saya dengan Mr. F ini tidak pacaran, tapi kita kayak macam dekat gitu, kayak baku sayang, dekat. Nah, sama dia terus eh saya kan nggak tahu, maksudnya kan setahu saya tuh dia nggak punya pasangan kan. Nah, saya nggak tahu. Pas saya cari tahu begini, tiba-tiba ada orang chat saya bilang, ih, ini kan cowoknya ini si EM. Dia saya bilang, asal nggak tahu soalnya setahu saya dia tidak ada pasangan. Nah, baru saya sama si Mr. F ini kan selalu babuk sama-sama. Pokoknya hampir tiap hari, setiap dia di Sorong tuh kita sama-sama terus. Bahkan kalau mau VC 24 jam, bahkan setelah masa kerja pun sambil VC juga. Itu mungkin kerjaan terganggu atau bagaimana, karena tambah lagi mungkin dilapor-lapor. Nah, terus saya diberhentikan. Nah, kembali ulang ke perempuan yang inisial M ini. Saya kan suruh temanku cari tahu tentang dia, terus ketemulah. Nah, dia cerita tentang hubungannya sama Mr. F. Nah, dari situ saya nggak putus, punya nggak pisah, tapi ribut-ribut, nah bertengkar itu dia sempat putus dengan si M. F ini putus sama si M, terus salahkan saya kan, tapi disalahkan saya, dia juga tidak mau kehilangan saya. Dia kayak sifatnya itu, dia memang nggak ngomong secara langsung, tapi sifatnya itu mau saya sama mau dia. Nah, dari situ terus waktu saya sama si Mr. F ini, memang dia sering bilang saya, kalau login sudah, terus saya bilang kan, emang kalau saya login jaminannya apa? Dibilang berkeluarga toh. Cuman kan saya belum yakin, saya kan masih bercanda kan. Jadi saya bilang, tidak deh, saya tidak mau tinggalkan, saya punya Allah, saya tidak mau. Jadi kita jalani saja dulu kan. Terus berapa kali dia tinggal bilang, saya login terus. Nah, saya bilang, kalau gitu kenapa kan tidak login ke agamaku, ke Islam? Cuma dia bilang, dia nggak bisa karena agamanya kuat. Nah, sebenarnya juga agamaku kuat. Nah, dari situ. Terus beberapa kali waktu kita ribut, dia sempat dengarkan lagu rohani kan. Entah lagunya gimana, cuma saya belum pernah dengar, saya baru dengar satu kali itu waktu sama dia. Saya dengar, terus saya merasa tenang. Padahal kita dulu terus sebentar ribut loh. Saya merasa tenang, dia kasih dengar lagu-lagu rohani. Terus bilang, itu lagu apa? Dia mah, kau dengar saja. Dia nanti aku tenang sendiri, dia saya dengar. Baru dengar itu baru beberapa kali selama saya kerja di toko ini, kan ada temanku juga kan Kristen. Nah, terus dia cerita lah, saya kan tanya-tanya dia, cerita soal tentang agama. Itu Kristen Protestan itu bagaimana, Katolik itu bagaimana. Mana tanya-tanya dia, cerita tentang dia punya ibadah. Ya dari situ maksudnya tanpa secara langsung, tanpa saya niat, tapi tiba-tiba saya bertanya tentang agama, tentang ajarannya Kristen bagaimana. Nah, dia jelaskan kan, temanku itu inisial A. Terus jadi saya ngomong lah, karena mungkin baru kenal kan dengan cowokku, jadi kita bahasnya tentang agama terus. Dia kasih kenal Tuhan secara pelan-pelan. Dari situ sudah mengenal, cuma saya nggak ada niat sama sekali untuk pindah. Saya cuma mau mengenal, karena saya juga nggak yakin pindah karena laki-laki, karena kan saya selalu bilang dia toh, kalau kamu suruh saya pindah, saya kan belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya pengen tahu dulu. Saya pengen mengenal, tapi memang dalam hati saya tidak ada niat untuk login ke agama Kristen. Tidak ada niat sama sekali. Nah, dari situ saya belajar. Terus mungkin karena saya ketahuan minum mabuk lagi, karena mungkin masalah, saya stres dengan hubungan keluarga, karena mungkin masalah-masalah keluarga, tambah lagi masalah-masalah kerjaan dan lain-lain. Tambah lagi kan posisinya kan saya juga selama dengan Mr. F ini nikah sama Mr. F, tapi saya dipaksa nikah sama keluarga saling tentang nikah sama punya mantan ini yang kemarin, yang tahun itu saya pacaran tapi sudah putus dengan dia itu bulan 9, terus bulan 10-nya saya ketemu Mr. F. Nah, terus saya putus ini, saya berkeluarga maunya dan dia paksa nikah, sampai bikin saya pokoknya tertekan sekali di rumah. Saya tidak boleh buku telepon sama Mr. F, tidak boleh nikah sama cowok lain kayak gitu. Terus pokoknya saya dipaksa, diintimidasi. Dia bilang katanya, coba dulu deh jalani ulang sama si E ini. Cuma saya kan bilang, sudah saya kasih kesempatan, tapi kalau macam kan sama sih tidak bisa, saya nggak bisa lanjut karena saya cuma cinta sama Mr. F. Ya sudah, saya coba begini, ternyata saya nggak ada perasaan juga, nggak bisa memaksakan keadaan, nggak bisa paksakan, saya punya hati sendiri kalau saya tidak cinta. Nah, dari situ mungkin orang tua emosi, marah, pokoknya berapa kali tuh ribut dengan keluarga, terus saya ribut pokoknya gara-gara dipaksa nikah, cuma tidak mau. Saya ribut, saya stres, karena saya keluar minum-minum, saya minum kembali. Nah, dari situ ketahuan sama Mr. F ini, dia tahu saya minum. Nah, dari situ sudah langsung dia mulai
dingin sama saya. Dia mulai dingin, dan jadi kita punya hubungan itu jarang komunikasi lah kadang-kadang. Nah, terus saya sudah kehilangan keluarga, kehilangan kasih sayang keluarga, terus saya kehilangan Mr. F ini, sampai mungkin saya stres sekali. Tambah lagi saya diberhentikan dari kerjaan gara-gara hasutan dari karyawan baru ke bos. Tambah lagi mungkin saya terlalu fokus ke Mr. F, terlalu telepon-telepon PC segala macam, terus saya diberhentikan. Nah, dari situ saya rasa kayak macam saya betul-betul down, dan saya kayak rasa kehilangan semua. Nah, terus ada satu teman, bisa dibilang dia teman dekatnya Mr. F sih. Terus dia saya kan sering curhat dia tentang hubungan sama Mr. F, tentang saya punya masalah semua. Pokoknya di saat saya terjatuh, betul-betul terjatuh saat itu. Terus dia bantu saya, karena dia bantu saya untuk dapatkan kembali F ini kan. Selalu bantu saya untuk bilang lakukan ini, lakukan itu. Nah, langsung dia bilang, coba deh kau ke ini, kau ajak dia ibadah. Pasti dia mau itu. Ibadah bareng pas malam Natal kan. Ya sudah, saya coba. Ternyata dia nggak mau. Nah, terus saya bilang ke temanku ini, inisial V. Nah, saya bilang ke dia kan, kalau F ini nggak mau. Langsung dia bilang, "Ya udah, kamu ke gereja aja sendiri." Begitu, siapa tahu mungkin dia lihat kok ke gereja, hatinya terbuka. Nah, saya coba kan. Jadi saya ke gereja ini maksudnya tidak ada niat sama sekali. Tidak ada, dari hati nggak ada niat, nggak ada mau kenal Tuhan, nggak ada, pokoknya nggak ada mau apa-apa. Saya cuma mau rencananya tuh pamer ke Mr. F ini. Saya bisa pamer ke dia supaya maksudnya pengen dapatkan dia kembali kan. Ternyata sampai di gereja pas malam Natal, kan malam Natal tuh sama teman-teman yang bisa dibilang dia juga mantan Kristen sih, tapi masuk Islam. Makanya dia pernah ke gereja, jadi saya bilang, temani dong, saya nggak punya siapa-siapa ya. Saya nggak tahu cara masuk gereja bagaimana, saya nggak tahu lakukan apa, saya nggak tahu. Nah, sudah kita pergi begini, saya sampai depan pagar, saya bilang, ya Allah, ini maksudnya saya dosa nggak ya? Bahkan saya turun-temurun dilarang untuk injak pintu masuk gereja, bahkan untuk hujan badai sekalipun tidak boleh berteduh. Sekarang mikir kan, sampai sudah gemetar, tapi sampai di parkiran gereja itu, ayo sudah kita masuk, yang mereka kan selama-lama di luar. Tapi saya cepat-cepat masuk karena saya ingin cepat pulang dari situ, saya tidak mau lama-lama. Kayak gitu, maunya semuanya masuk langsung foto jalan pulang. Tapi ya malah saya injak, saya kan bingung kan, saya injak sama masuk gereja, terus pas mereka puji-pujian, saya bingung, ya sudah saya ikut-ikut aja. Ikut-ikut pas lagunya mungkin sedih, kayak kena sekali di hati, dan sekali itu sempat saya hampir menangis, cuman kan, apaan sih masa mau menangis di gereja aja, saya tahan karena sama lu juga kan, sama lu untuk menangis di gereja, tambah lagi kan ada teman, nanti ngomong apa lagi, ya sudah, saya tahan saja. Terus pas mereka menceritakan kisah, itu yang bikin saya langsung kayak rasa, saya punya hati damai, tenang, pokoknya kedamaian itu yang saya tidak pernah dapat sama sekali di masjid, saya dapat di gereja. Saya kayak macam semua masalah yang saya alami selama ini, kayak betul-betul tidak terasa sama sekali dan betul-betul hilang. Jadi kok saya rasa damai, kok saya rasa tenang, kayak macam enak sekali gitu. Nah, sampai kadang saya menangis, tapi saya tahan-tahannya, air mata sudah jatuh, tapi saya hapus cepat-cepat, sampai saya tunduk muka biar nggak kelihatan kalau saya mau menangis. Tapi masa menangis di situ saya akui. Nah, terus setelah itu, yang awal tujuannya cuma karena pamer, saya nggak mau, maunya kayak macam tujuan beda. Jadinya saya pengen ke gereja lagi, pengen dapat ketenangan lagi. Nah, terus kan saya tanya, ajak teman ulang kan, ayo Natal kita ke gereja yuk ibadah pagi. Dan mereka tidak mau kan. Dia langsung mau pergi sendiri, tapi nggak punya siapa-siapa, nggak punya kenal, nggak punya teman. Nah, jadi saya pengennya hari Minggu lagi pergi kan. Jadi saya tanyalah ke temanku yang inisial V ini, saya tanya, ada nggak temanmu? Saya pengen ke gereja lagi, pengen maksudnya kan sama malu tuh untuk ke gereja. Jadi saya pengen ke gereja tapi harus ada teman. Ya sudah, pas kenal lah sama temannya yang inisial R. Dan itu kebetulan bisa dibilang kayak macam ketua komunitas, ketua CG. Nah, saya pergi baku dapat dari teman saya. Dari situ memang betul-betul saya rasakan damai, pokoknya sangat damai sekali. Kira-kira yang saya rasa itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kayak macam saya rasakan sesuatu yang mereka bilang itu hadirat Tuhan datang, hadirat Tuhan hadir. Nah, saya sempat nangis juga, pokoknya setiap gereja saya nangis itu, saya rasa nyaman, terus dari hati saya bilang, saya pengen, maksudnya kayak macam pengen mengenal Tuhan, saya pengen ibadah lagi. Nah, dari situ sudah langsung saya ikut CG itu kayak macam connect group kan, kayak komunitas anak muda. Nah, saya ikut CG, terus setiap minggu saya kayak ibadah, kayak jadi saya rasa kayak macam tenang. Terus ada waktu sebelum saya macam minggu pertama yang saya pengen ke ibadah, karena saya dapat kejadian itu
eh saya kan ibadahnya kan jam setengah 2. Terus saya ini pengennya pergi jam 1, tapi pas jam 11 saya banyak sekali halangan-halangan. Banyak sekali halangan tuh kayak macam saya kan tipe orang kan yang maksudnya kalau saya pengen pergi ke suatu tempat saya harus pergi. Nah tiba-tiba langsung saya diajak lah sama temanku, ayo kita ke sini. Dan hati saya pengen pergi, tapi saya bilang, ah tidak deh, saya mau ke gereja. Nah pas saya sudah tolak itu, sudah bisa satu lagi ajak. Dia bilang, ayo kita ke sini yuk. Cuma aduh, tidak deh, saya mau ke gereja. Nah mungkin karena ajakan-ajakan saya sudah tolak, tiba-tiba tanpa, maksudnya saya kan sudah makan, tapi tiba-tiba saya punya lambung itu parah sakitnya. Sakitnya itu sangat tidak bisa tertahankan, bahkan tidak bisa bangun. Itu kayak macam sampai bahkan sesak. Jadi saya cobalah berdoa bawa nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya pengen ke gereja, saya pengen ibadah. Ini minggu pertama kali ini saya pengen ke ibadah, ke gereja sendiri. Saya hilangkan halangan-halangan yang ada di saya. Dan puji Tuhan dalam waktu setengah jam, saya pas ada baring-baring, saya bangun tiba-tiba, tidak rasakan apapun. Bahkan halangan apapun hilang. Nah, setelah saya ke gereja. Dan itu pertama kali saya ibadah, saya ke gereja, terus saya diam-diam dari orang tua. Ya setiap siang kalau ditanya, mau kemana? Saya bilang, tidak mau jalan. Ngomongnya selalu begitu, saya mau jalan. Nah, terus saya pernah kan didapatkan mimpi. Karena orang bilang, kupingnya ini pas dapat mimpi ketemu Tuhan Yesus lah. Tapi saya tidak. Saya dari awal-awal, itu sebelum mengenal Tuhan, sebelum saya masuk gereja, itu saya dikasih mimpi. Ada yang kirim firman. Tapi saya nggak baca sekali itu firman apa. Yang saya baca awal pertama itu, pasal 5 ayat 22, tapi saya nggak tahu itu apa. Nah, langsung saya kaget bangun kan, karena kok aneh, kasih mimpi begitu. Terus ada yang bilang, tuh kok mau ini apa tanda-tanda apa mau login. Saya pasti tidak, dia terang mau login kok. Nah, dari situ. Jadi ya, sekarang suatu saat saya pernah mungkin down kembali. Saya down karena Syarif ini kan, misalkannya dia, saya sudah tidak komunikasi sama dia sama sekali. Saya betul-betul pelan-pelan hilang dari dia. Karena saya tidak merasakan sakit, tapi di suatu saat saya pernah down, sampai saya menangis, karena mungkin kangen dia kan, terus ingat dia. Nah, terus saya ngobrol lah sama temanku ini, Chalve. Terus bilang, coba deh kau berdoa lagi, bawa nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa lagi. Itu mukjizat sekali, tidak sampai setengah jam, habis berdoa, saya cuma main HP, scroll TikTok, tiba-tiba saya tidak rasakan apapun, tidak rasakan sakit apapun, saya rasakan tuh ketenangan, kedamaian, maksudnya rasa sakit itu tidak ada. Nah, terus saya kan disuruh saat teduh kan, jadi maksudnya saya pengen pelajari saat teduh itu seperti apa, saya mulai saat teduh. Dan saya pernah suatu saat, waktu saat teduh, mungkin saya betul-betul mendalami dan saya rasakan hadiratnya Tuhan. Saya rasakan hadiratnya Tuhan tuh kayak hadir, kayak macam serasa Tuhan itu hadir di saya, dan pegang kepala saya, itu yang membuat saya kayak rasa nangis, langsung nangis kayak macam saya rasa Tuhan itu hadir, Tuhan itu sayang sama saya. Itu di saat down karena keluarga. Terus saya berdoa, jadi saya berpikir tidak ada yang sayang saya. Ternyata Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Sampai saya pernah rasakan dia hadir untuk saya, bahkan sampai saya menangis, sampai saya tidak bisa bicara sama sekali. Sampai saya bilang, Tuhan, tidak ada manusia yang sayang sama saya selain Engkau. Dan dari situ saya rasakan, dan saya mulai saat teduh. Terus ada pernah mukjizat terjadi, doa saya terkabul lagi. Itu waktu kan teman saya ini kan ngeluh orang tuanya sakit kan, terus saya bilang gini, coba deh kau berdoa atau saat teduh, berdoa untuk orang tuamu. Dan saya juga dibantu berdoa, saya tahu maksudnya karena kebetulan selama ini kan mukjizat sering terjadi, jadi saya cobalah bantu berdoa kan. Nah, saya berdoa untuk orang tuanya temanku, dan puji Tuhan dia langsung tiba-tiba chat saya bilang orang tuanya sudah bisa berdiri. Dan itu maksudnya buat saya tuh, saya kan nggak ngomong kan sama dia, kalau saya juga selama ini selalu setiap saat teduh, pokoknya tidak ada hari tanpa saya berdoakan orang tuanya juga kan. Saya nggak pernah ngomong, karena saya tidak mau nanti berpikir lain. Jadi ya, saya berdoa aja. Terus dari saat itu, saya bilang, puji Tuhan sekali ya. Karena maksudnya, saya yang selalu berdoa, dia juga berdoa, ternyata Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Tuhan itu bisa sembuhkan. Yang penting kita benar-benar tulus, dan maksudnya betul-betul serahkan semua ke Tuhan Yesus. Nah, terus pernah lagi kejadian mukjizat, waktu dia bilang orang tuanya drop pulang, itu kan maksudnya kan saya kan namanya orang tua kan saya juga bisa rasakan kan, namanya Salema juga namanya dengan orang tua kan. Saya nangis itu pas posisinya saya lagi teleponan sama dia. Pas tiba-tiba kasih mati, terus dia bilang katanya orang tuanya drop lagi, mau dibawa ke rumah sakit. Ya, situ saya nggak tunggu saat itu lagi, saya langsung saat itu taruh HP dan saya berdoa sambil nangis. Saya sambil berdoa sambil menangis. Jadi ya langsung tiba-tiba dia chat saya, dia bilang, sudah aman, orang tuanya cuma kontrol saja. Bilang, puji Tuhan, saya syukur sudah. Karena saya itu komennya kalau macam soal teman atau
hal lain, sama si biasa, tapi kalau namanya orang tua, saya tuh sangat lemah. Saya punya hati tuh kayak macam sakit, walaupun bukan orang tua kandung saya sendiri, saya akan sayang dengan orang tua itu, namanya semua orang tua. Nah, terus eh setiap minggu saya ke gereja, pas malam tahun baru, itu malam tahun baru itu saya betul-betul kayak eh rasakan Tuhan itu ada. Saya ke gereja, saya berdoa tuh, pokoknya saya nangis parah. Kayak semuanya saya ingat saya punya dosa-dosa yang saya lakukan, saya minta pengampunan sama Tuhan Yesus. Tambah lagi saya pemulihan, pokoknya kayak saya bilang Tuhan, saya lepaskan semua, saya punya masa lalu di sini, ampuni saya, dan saya dengan malam ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan buat saya. Dan saat itu memang saya betul-betul berubah, dan saat itu saya orang tua belum tahu. Saya orang tua belum tahu, kalau selama ini saya masih ibadah, sama masih gereja, cuman pernah suatu saat saya orang tua kan, mama saya kan, dia bilang, ih Maya, saya curiga nih kok ada ke gereja. Atau saya bilang, ah tidak, saya kata siapa? Jangan kok tipe, jangan kok macam-macam. Kok kira bagus kau masuk gereja kok makan babi. Langsung saya kan bilang, emang harus orang Kristen itu makan babi? Tidak kok. Ngapain pindah agama cuma karena makan babi lah, apalah, tidak lah. Baru udah sudah apa sebenarnya curiga, tapi saya masih diam-diam, saya semakin was-was. Nah terus suatu saat temanku ngomong, kapan mau baptis? Saya belum ada niat kan, saya masih mengenal Tuhan dulu lebih dalam, karena saya nggak mau ikuti kata orang atau ikuti kemauan orang lain. Saya mau tuh ikuti kemauan. Memang saya sudah terima Tuhan Yesus, tapi saya pengen mendalami lagi kayak gitu. Nah jadi karena mungkin banyak mukjizat yang terjadi, itu yang bikin saya makin percaya. Saya makin percaya. Sudah saya memutuskan untuk baptis kan. Saya bilang, sudah saya mau baptis. Saya kan ngomong kan saya mau baptis. Terus dia bilang kapan? Saya bilang tanggal 25 sudah. Jadi katanya tanggal 25 terlalu lama. Sudah, kita bilang sudah tanggal 18 saja sudah. Jadi saya mengenal Tuhan itu tanggal 24. Tidak, saya masuk gereja tanggal 24 Desember. Yang awalnya iseng, itu tahun kemarin ya, tahun 2025. Yang awalnya iseng, jadi semakin lama saya mengenal Tuhan dan mendapatkan mukjizat-mukjizat yang ada. Jadi saya memberanikan diri untuk baptis. Nah, terus untuk dengan keluarga, kan saya punya kakak kan selalu marah ke saya kan. Dia bilang, kok tuh kenapa kau bikin mama pikiran saja? Kalau kamu masuk Kristen, masuk keluar dari rumah sebelum kamu masuk Kristen. Kau jangan tinggal di rumah. Kau mau bunuh mama, kakak mau bunuh mama dan kau masuk Kristen itu. Jadi saya diam saja. Terus semakin lama dia tinggal usir-usir saya dari rumah. Saya bilang gini, oke sudah saya keluar. Kan saya keluar dari rumah, kau tenang saya, kalau dapat yang mendapat itu kan saya masih belum kerja. So kalau dapat kerja saya akan keluar dari rumah. Jadi saya akan tinggal di rumah. Nah terus itu saya belum baptis, memang saya masih sementara mengenal Tuhan. Nah terus pas hari saya mau baptis, itu kan memang saya sudah wanti-wanti kan, karena orang tua kan sudah curiga sama saya. Nah terus orang tua sampai ngomong ke saya, dia bilang, Maya saya tahu kau tuh begini tuh mas sampai mau masuk Kristen tuh karena kau tidak mau dipaksa nikah, kau tidak mau nikah. Mama juga tidak paksa kau kalau kau tidak mau nikah, cuman mama ingatku saja jangan sampai kau dapat laki-laki yang salah yang pukul kau. Saya diam saja kan. Nah langsung situ langsung mama saya ngomong ke kakak saya, dia bilang, Maya telah jadi baptis, itu telah jadi masuk Kristen tuh karena saya sudah bicara dengan dia. Padahal kan maksud saya kan saya diam, dan saya juga pindah agama bukan karena dipaksa nikah sama keluarga, bukan karena saya punya mantan yang Mr. F ini, bukan karena saya suka sama cowok Kristen. Apalagi banyak yang bilang saya dekat sama temanku yang inisial V ini, bahkan hampir ada yang bilang saya pindah agama karena dia. Karena ada temanku dia bilang gitu, dia bilang kok pasti ikut dia atau ke Kristen. Banyak, bahkan kalau bilang saya pindah agama ini dalam keadaan saya single, saya tidak punya pacar, tidak punya gebetan, tidak punya PDKT atau siapapun, tidak punya. Karena saya berpikir begini, pasti orang akan kira, kok pindah agama nih karena laki-laki. Pertama, kok pindah agama karena laki-laki, atau kok pindah agama karena aku mau nikah sama cowok Kristen. Padahal tidak. Bahkan kalau bilang nikah, tidak ada niat nikah sama sekali, belum ada niat nikah, karena tujuan saya sekarang ingin mengenal Tuhan. Itu tujuan saya, untuk semakin dekat sama Tuhan, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saya ingin buktikan kalau macam saya masuk Kristen ini, saya tidak bakal menyesal. Karena banyak yang selalu tanya saya keluarga tanya saya, bilang, pindah agama nih, masuk Kristen nih, aku terasa menyesal. Saya bilang, tidak, masa bangga, saya bangga sama Tuhan Yesus. Saya bangga kok karena di saat saya terjatuh, di saat saya tidak punya siapa-siapa, ada Tuhan kok, Tuhan selalu ada buat saya. Dia bilang, itu iblis yang kabur-kaburkanku punya permintaan. Itu hanya sementara, saya pasti nanti aku pindah agama tuh akan hancur ulang. Nah saya bilang langsung, sekarang jawab kan, mana ada iblis ajarkan kita tentang mengasihi, mana ada iblis yang ajarkan kita tentang kebaikan. Tidak ada iblis seperti itu. Kalau memang iblis itu hanya ajarkan kita untuk hal-hal yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, terima saya masuk.
mengikuti Yesus tuh iblis, kan nggak mungkin kan. Saya bilang, lihat saya sendiri aja berubah, maksudnya saya nggak kayak Maya yang dulu. Saya bahkan biasanya kalau macam di rumah itu kan kalau saya marah itu kan saya ngamuk kan, cuma saya lebih tenang, saya lebih hadapi apapun yang tenang. Saya nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah marah-marah. Saya kalau marah pun saya tenang, diam. Nah, kadang saya ngomong ke teman-teman, saya bilang, saya tuh di Kristen ini saya diajarkan untuk mengasihilah musuhmu. Itu yang selalu saya ikut. Dan semenjak saya mengenal Tuhan juga, yang saya mengenal ajarannya firman Tuhan yang dibilang lah, carilah terdahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu yang selalu saya ikuti. Dan kenapa saya berubah? Karena saya ingin cari kerajaan Allah, saya bukan mau cari hal yang lain. Jadi saya pentingkan Tuhan sebelum duniawi. Bahkan saya waktu pas mau dibaptis, 1 minggu sebelum saya baptis, saya tuh nggak kemana-mana, pokoknya saya di rumah, saya diam, tenang di rumah. 1 minggu itu saya tidak keluar rumah sama sekali. Makanya langsung keluarga berpikir saya tidak jadi baptis kan. Nah, terus pas hari minggunya, saya ibadah kan, ternyata ibadah siang, jam 1:30 kan, sekarang mau baptis kalian. Terus saya pulang tuh bilang, mau kemana? Saya bilang, terserah jalan saja. Sudah terakhir saya ngomong sama keluarga, terakhir saya maksudnya ketawa-ketawa. Nah, pas saya baptis, 1 jam setelah itu ketahuan lah kalau saya sudah baptis. Sekarang saya posting foto, cuman nggak tahu, tiba-tiba saya ada yang SS terus kirim ke sap kakak, dan sap kakak ngamuk-ngamuk, udah sampai lempar saya punya barang-barang keluar, usir saya secara tiba-tiba. Terus untung ada satu keponakan kan samping rumah kan, dia selalu kesal terus kan, dekat sama saya. Dia bilang, yang kau dulu pulang ya, soalnya ini kakakmu tuh dahin depan pintu jaga kau itu, dia pegang parang itu dan bunuh kau katanya. Saya bilang, kasih biar sudah. Misalkan pernah dikasih pilihan, aku pilih keluarga atau pilih pindah agama. Langsung saya bilang saya lebih pilih mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya juga tahu, maunya kita ikut Tuhan Yesus itu kita akan pikul salib, jadi kita akan tahu segala risikonya. Dan selama 1 bulan itu, dari Desember ke Januari, saya sudah siap secara mental, sudah siap secara fisik, semua saya siap. Karena saya tahu, saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak sendiri, dan ada Tuhan bersama saya. Nah, dari situ saya diusir, di saat saya tidak punya apa-apa sama sekali, saat saya tidak punya kerjaan, terus saya punya uang tabungan pas-pasan, dan sampai saya cari kerja dimanapun juga, saya nggak dapat sama sekali. Saya nggak dapat. Terus saya pernah kan, itu setelah saya baptis. Nah, tadi kan dikasih ujian itu kayak ada yang tawarin saya kerja di GAK, tambang GAK, dari saya teman sendiri. Dia bilang, sudah ikut saya ke GAK, sudah kerja di sana. Bosan kan saya pun juga pas naik kapal, tuh belum lagi di sana bagaimana. Jadi saya mikir kan, aduh bagaimana ya? Baru posisinya juga saya ada mau ikut MSJ 1. MSJ 1 itu yang paling penting buat saya. Nah, saat dia bilang hari Senin saya berangkat, sedangkan Selasa saya MSJ, di situ kan saya ngomong sama temanku. Dia saranin saya, bagusnya berangkat kerja, terus kerjaan, tapi MSJ juga penting. Nah, terus ngomonglah ke ketua CG, dan ketua CG ini ngomong ke, ada yang disebut di gereja tuh coach. Nah, dan setelah saya kan, ngomong, terus dia bilang, masalahnya kok ini masih dalam masa pemulihan. Kok ikut MSJ 1, biar lepas dari semuanya, lepas dari masa lalu, apalah. Nah, terus saya berpikir kembali kan, saya bingung mau pentingkan kerjaan atau pentingkan saya punya iman. Jadi dari situ saya dapat, tiba-tiba saya ingat dengan firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dari situ saya memilih untuk ikut Tuhan, saya memilih untuk MSJ, saya memilih untuk pemulihan, dan saya tinggalkan kerjaan itu. Dan puji Tuhan saya lulus untuk MSJ. Dan untuk soal kerjaan di tambang, ternyata saya dapat informasi, dan belum kasih masuk lamaran sama sekali, dan belum kerja. Malah dia mau balik ke Sorong. Nah, terus saya bersyukur kan sama Tuhan, jadi saya tidak membuang uang ke sana, dan karena saya punya posisi lagi melarat. Saya posisi lagi melarat begini, buat tiba-tiba ke sana, ini semakin susah. Dan saya juga takut saya kembali ke saya punya masa lalu di sana. Karena bisa dibilang temanku juga itu sama dengan saya punya masa lalu, yang maksudnya dunia malamnya, saya takutnya sana tambah hancur. Jadi semakin jauh sama Tuhan. Jadi ya berjalannya waktu lagi, terus tiba-tiba saya diajak lagi kan, dia bilang, kok saya sudah ke GAK sudah, nanti hari Selasa kok ke GAK, kan saya kirimkan kawan tiket, terus hari Kamis kok masih berkas turun. Jadi saya pikir lagi kan, gimana, saya mau berangkat ke deh, pikir lagi kan kesempatan. Nah, terus waktu saat itu saya berdoa lah, minta petunjuk sama Tuhan.
Firman Tuhan gimana? Masanya kalau macam saya gigak juga, saya nggak bisa ibadah, susah untuk ibadah, saya kan pengen ibadah terus, pengen ke gereja, baru satu nyamannya di GMS, gereja Mawar Saran, paling nyaman di situ. Jadi kalau saya rasa kayak gereja lain kayak macam memang sama, tapi kita dengan kenyamanan kan. Terus saya pengen dengan teman-teman gereja sekarang, saya senang dengan orang, saya senang bahagia dengan orang, dan puji Tuhan mereka waktu saya murtad juga mereka terima saya. Bahkan mereka itu sudah seperti keluarga pengganti buat saya, dan selalu ada buat saya. Jadi ya pas dikasih petunjuk hari Minggunya, kan saya saat itu tuh hari Sabtu, terus hari Minggunya saya ditawarin lah untuk pelayanan di gereja. Dan saya berpikir kan, kok saya pelayanan, otomatis saya nggak bisa berangkat dong, berarti saya harus tetap di Sorong untuk pelayanan. Jadi ya sudah, saya berpikir kembali, ternyata ini petunjuk dari Tuhan. Tuhan saya petunjuk untuk tetap di Sorong dan tidak usah berangkat kemanapun untuk kerja. Kerja ada di Sorong. Nah di situ langsung saya tetap sabar kan, walaupun saya sekarang mental down, tapi ya ada teman-teman gereja yang selalu support saya, bantu-bantu saya cari kerja. Saat itu saya belum dapat kerja sama sekali. Pas begini saya diterima waktu bulan Februari kemarin, saya diterima di Ramayana, tapi masih lama, katanya kepala puasa. Sudah 1 buah aja. Jadi kan rencananya kan saya mau cari kerja harian, supaya dapat harian, supaya tambah-tambah uang kan. Tapi ya nggak dapat sama sekali. Terus saya sabar aja. Saya sabar, terus pas sudah diterima di Ramayana, di toko, banyak, pokoknya berkas-berkas saya kasih masuk di banyak tempat itu, semua tiba-tiba panggil saya untuk interview, panggil saya untuk masuk kerja. Dan saya berpikir kan, saya bilang yang mana yang duluan, yang mana yang Tuhan setunjuk, saya akan kerja situ aja. Dan walaupun cuma perbantuan untuk 1 bulan, saya terima saja kan, saya tahu Tuhan akan kasih saya jalan yang lain. Sudah saat situ, tapi memang orang bilang ikut salib itu berat. Walaupun saya sering jatuh bangun, saya sering down, saya sering melakukan dosa lagi, tapi saya selalu percaya Tuhan itu akan selalu mengampuni. Dan saya bikin pengakuan, waktu saya ibadah kemarin di gereja, saya lakukan pengakuan, saya minta ampun sampai saya menangis-nangis di gereja. Saya bahkan kalau macam satu hari saya nggak ibadah, kan saya ibadahnya hari Minggu, kalau Minggu saya ibadah tuh rasanya kayak macam saya kehilangan semuanya, saya kehilangan jati diri, saya kehilangan punya iman, padahal cuma 1 kali nggak ibadah. Nah dari situ saya balaskan, saya ibadah sampai 2 kali dalam minggu itu, tapi saya masih melakukan dosa. Jadi terakhir minggu kemarin saya melakukan pengakuan sama Tuhan, dan puji Tuhan saya sekarang kembali memulihkan saya punya energi, memulihkan saya punya iman, dan saya makin percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu akan selalu ada di saat kita kehilangan arah. Jadi macam kita sudah berbuat dosa, pasti Tuhan akan tarik kita kembali. Itu saja sih. Oke, terima kasih sudah bercerita kepada kita semua bagaimana proses pengenalan akan Tuhan. Dimulai dari iseng untuk datang ke gereja, tidak punya niat untuk lodging ke Kristen, karena tahu bahwa orang Kristen punya ajaran yang kita terima sejak masih kecil. Orang Kristen kafir, orang Kristen punya Allah itu 3, orang Kristen bertuhankan manusia, sehingga nauzubillah min zalik ya kalau mau jadi Kristen. Tapi karena iseng untuk datang ke gereja hanya untuk pamer soal pacar ya, ini menarik juga. Tapi kemudian di gereja menemukan ketenangan hati, ada damai sejahtera. Bahkan mungkin ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada hati yang hancur, sehingga kemudian mau lagi datang. Dan pada akhirnya terima Tuhan Yesus, dibaptis pada tanggal berapa tadi? Desember 18 Januari. Oh, 18 Januari 2026. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Mbak Wawode ini baru seusia jagung dalam kekristenan. Dibaptis tanggal 18 Januari 2026. Dia Mengenal masih butuh bimbingan. 4 Desember. Mulai pengenalan tanggal 24 Desember. Iya. Masuk gereja itu 24 ya? Iya, Desember. 24 Desember malam Natal. Ya, jadi Mbak Wawode ini masih butuh bimbingan. Dan mari kita doakan beliau supaya terus teguh di dalam Tuhan. Karena ini baru dimulai nih ya. Baru dimulai babak kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, saya mau tanya nih ya, Mbak. Apa kalimat yang paling menyakitkan yang pernah Anda dengar setelah dicap murtadin? Dibilang kayak, kok Nabi disembah, kayak macam kok sudah ikut, kayak sudah jadi orang kafir.
kafir dalam keluarga. Ya, Tetap disebut sipil. kafir. Disebut kafir makan babi, jadi dianggap najis begitu ya. Ya. Dianggap najis karena makan babi. Mereka tidak tahu kalau babi itu enak ya. Babi lagi tren hari ini. Babi itu mahal ya. Dan makanan paling sehat itu adalah babi. Di babi itu tidak ada yang dibuang, semua diambil ya. Jadi dianggap najis, makan babi, jadi kafir, dan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu Mbak sekarang tinggal sendiri atau gimana? Kalau untuk sekarang masih numpang sama teman. Tapi jauh dengan orang tua atau dekat jaraknya? 2 kilo. 2 kilometer. Berarti boleh dikategorikan Mbak ini berada dalam sebagai seorang sebatang kara, walaupun orang tuanya masih ada, kakaknya masih ada, tapi Mbak ini hidup dalam kesendirian. Maksudnya dia berjuang sendiri, dia cari nafkah sendiri, ya, dan dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya lagi, pernahkah Mbak merasa takut dengan keputusan yang diambil itu? Nggak pernah sih. Malah pernah ya? lebih ke bangga. Ya, bangga sekali. Bangga, jadi bangga walaupun Walaupun disebut dimurtadin ya? Iya ya? ya, Bangga disebut murtadin ya? Haleluya. Iya, saya juga bangga itu disebut murtadin ya. Karena kita berada di posisi yang benar, di jalan yang benar, kita telah menemukan hidayah, kita telah menemukan jalan yang lurus, karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sehingga kita tidak lagi berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah tadi ayat yang begitu kuat yang Mbak pegang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang melatar belakangi dan dari mana dapat ayat itu dan apa yang didapati setelah pegang ayat itu? kalau dari ayat itu tiba-tiba kan maksudnya muncul di sering scroll TikTok kan, jadi tiba-tiba muncul dari saya pelajari kembali, saya buka ayatnya di Alkitab dan saya pelajari kembali. Nah, dan saya paham. Jadi kalau macam kita utamakan Tuhan, kita akan dapatkan yang lebih dari itu yang kita inginkan. Jadi kalau mengutamakan Tuhan, kita akan dapati lebih dari yang kita inginkan. Tapi kan sebenarnya kalau di posisi Islam, kita sebenarnya hidup betul-betul mencari ridhonya kan, dan kita mengutamakan Dia. Nah, bagaimana Mbak melihat hal itu? Dulu diajarkan untuk rajin sholat, ngaji, ya, kemudian rajin ibadah. Sekarang ketika menemukan ayat di dalam Matius pasal 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini apa yang membuat Mbak begitu yakin bahwa Mbak itu berada di tempat yang benar? Ya, karena banyak sekali petunjuk-petunjuk dan mukjizat, kayak yang tadi saya bilang, saya selalu utamakan Tuhan, kerjaan yang dari luar sana kan, yang bilang gaji besar, tapi saya selalu utamakan Tuhan. Lalu ya Tuhan kasih petunjuk kalau disorong nih, maksudnya kayak macam, saya kan pengen pelayanan kan, nah Tuhan mau saya disorong aja, saya bisa melakukan pelayanan di gereja, kayak gitu. Jadi memang ayat itu hidup ya, hidup dan Ayat itu ya, diri. hidup. Lalu kemudian Mbak sembuh dari sakit ya, terus berdoa, terus dijawab, itu luar biasa. Itulah yang membuat Mbak kuat ya ketika berhadapan dengan tantangan yang menurut saya tantangan yang Anda hadapi hari ini masih kecil, dan akan ada lagi tantangan yang lebih besar ya. Tetapi saya mau bilang fokus sama Tuhan Yesus ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sebab dimulai dari iseng ya, mungkin juga akan ada iseng-iseng yang lain ya, mungkin ya, karena iblis nggak suka kita datang kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan bergabung. Link sudah dibagikan di live chat. Saya mau tanya lagi, pertama kali orang mengetahui keputusan Mbak untuk jadi Kristen itu, ya, siapa yang paling bereaksi keras? Kalau yang paling bereaksi itu mungkin dari kakak, kakak laki-laki kan, karena ada laki-laki jadi mungkin yang paling bersikeras. Kalau orang tua memang marah tapi nggak terlalu, cuma dari kakak laki-laki nih, itu yang sangat. Tapi luar biasa, setelah dibaptis ada pemulihan, dan hari ini mereka akan lihat buahnya, bahwa ada perubahan-perubahan dalam hidup Mbak.
sehingga mereka akan nanti bersyukur bahwa Mbak telah menjadi seorang Kristen dan hidupnya berubah. Nah, itu yang paling penting ya. Sehingga saya yakin satu saat nanti seperti firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Nah, karena itu tetap berdoa, mengasihi keluarga ya, supaya mereka melihat perubahan-perubahan hidup sebagai ciptaan baru, karena dibaptis itu kita menjadi ciptaan baru. Maka kita hidup dengan status yang baru. Maka itu kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa kita udah beda. Ya, kalau dulu suka ya nggak jelas ya, suka mabuk, suka minum, suka ya hidup di jalan. Tapi ketika terima Tuhan Yesus, ya lebih damai, lebih sukacita, lebih banyak mengampuni, ya lebih sukacita kelihatan. Ya. Dan itu mereka akan melihat perubahan-perubahan itu. Nah, apa yang paling membuat Anda hancur hati ya pada saat-saat awal itu? Apa pujian atau apa? Tadi saya ceritakan kembali waktu pertama kali masuk gereja itu. Saya pingin itu lebih diperjelas tuh waktu pertama kali masuk gereja tanggal 24. Kalau itu lebih kayak pujian pertama. Jadi pujian. Terus saya bikin kayak terkena sekali di hati, kayak saya rasa kayak macam saya punya masa lalu buat dosa banyak. Terus yang hadapan di gereja ini kayak macam damai. Kita ingat-ingat saya punya dosa semua. Jadi langsung tiba-tiba secara tidak langsung saya minta ampun ke Tuhan. Langsung bikin pengakuan dosa ya begitu ya? Padahal nggak ada yang mengajarkan untuk pengakuan dosa ya? Nggak ada sama sekali. Kayak secara tidak langsung begitu. Mbak Wawode, nanti ke depan ini akan banyak tantangan, kesulitan yang akan dihadapi. Nah, apa yang membuat Anda tetap kuat mulai hari ini dan seterusnya? Saya cuma bisa percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan selalu bisa berdoa saja, cuma bisa berdoa. Dan saya percaya di saat susah Tuhan akan selalu ada. Amin. Apa pesan Mbak Wawode kepada teman-teman yang lain? Mungkin teman-teman itu mengalami hal yang sama dengan Mbak, dan kemudian mereka saat ini sedang dalam pertimbangan untuk ambil keputusan. Apakah pesan Mbak kepada mereka? Tetap percaya, tetap berdoa, tetap yakin sama Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan itu yang paling utama. Jadi selalu andalkan Tuhan, dan kapanpun kita beraktivitas. Jadi hari ini penolakan itu baru keluarga ya, dari kakak ya. Tapi orang tua sudah mulai membuka hatinya. Ya. Jadi Tuhan buat prosesnya cepat ya. Ada orang bertahun-tahun. Karena saya rasa maksudnya Tuhan sudah kasih tunjuk semuanya, Tuhan sudah kasih tunjuk mukjizat, Tuhan sudah buktikan kalau dia ada. Terus saya tunggu apa lagi untuk tidak baptis? Kayak gitu. Jadi sudah dibaptis, sudah menjadi warga kerajaan Allah. Nah, yang terakhir mungkin ya, apa harapan Mbak Wawode untuk masa depan setelah semua perjalanan ini dialami? Ya, yang saya berharap sih hanya pertama keluarga, dan saya juga ingin membuktikan bisa mengikuti Tuhan Yesus, saya tidak akan hancur, saya akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi mengikuti Yesus bukan karena mau nikah atau pacar ya, sebab sampai hari ini belum nikah, belum punya pacar juga. Ya, haleluya. Jadi kalau ada yang masih jomblo juga di luar sana bisa menghubungi kami untuk dihubungkan ya. Haleluya. Baik, kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Saya mau lihat dulu di live chat. Adakah yang bertanya di sini? Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang aktif di live chat, yang memberikan dukungan. Dan sekali lagi bahwa Mbak Wawode ini hidup sendiri, ya, artinya terpisah dengan keluarga walaupun cuma 2 kilometer jaraknya. Dia hari ini telah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan karena itu mari kita doakan dia dan ya dukung dia mungkin ke depan mau apa, mau dalami Alkitab untuk melayani Tuhan ya. Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan untuk bisa terhubung dengan narasumber kita malam ini. Kalau tidak ada lagi, mungkin closing statement dari Mbak Wawode untuk kita semua, silakan. Ya, pesan terakhir, silakan. Sebelum kita tutup. Kalau pesan terakhir sih, untuk lakukan apapun, ya kita berharap sama percaya sama Tuhan Yesus, dan setiap pada umumnya
seseorang yang mengikuti Tuhan Yesus itu pasti akan ada jatuh bangunnya. Jadi ya tetap bisa berdoa. Jadi tetap doa ya, karena memang doa adalah solusi dari setiap apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu, Hanya itu. saudara-saudara, teman-teman semuanya, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang jalannya mudah, ada yang harus melewati badai besar. Kisah malam ini mengingatkan kita bahwa keputusan hidup seringkali memiliki harga yang tidak kecil. Dan dari sana kita belajar ya bahwa keputusan yang kita ambil yang mengutamakan Tuhan adalah keputusan yang tepat. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang sering saya katakan, menjadi pengikut Kristus itu memang jalannya tidak mudah. Pasti selalu saja ada hambatan, selalu saja ada hal-hal yang tak menyenangkan. Tapi itulah cara Tuhan bekerja dalam setiap langkah kehidupan orang percaya. Nah, kesaksian ini sungguh sangat luar biasa, di mana ia berani dan rela meninggalkan keluarga, dan memang ya itulah keputusan yang harus diambil, karena kalau tetap bertahan di sana ya kita tahu sendiri bahwa sekalipun anak kandung sendiri itu kalau sudah dibenci ya dibenci ya gitu. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Maka karena itu saya sangat sungguh berharap dari Bapak Ibu sekalian dan semua para pendukung-pendukung subscriber YouTube ini agar terus berdoa buat mereka, para murtadin ini, supaya ketika mereka belajar mendalami kitab suci Alkitab, ya mereka sungguh-sungguh, dan ya supaya mereka tidak ada kebimbangan, keraguan seperti itu. Karena ya tidak mungkin lagi untuk mereka kembali kepada keluarga, karena pada dasarnya mereka sudah ditolak atau bahkan sudah diusir oleh keluarga itu sendiri, karena ya masalah akidah tadi. Karena ya pada dasarnya doktrin yang tertanam di masa kecil mereka hingga mereka dewasa, ya itulah ya, saya tidak perlu jelaskan semua, Bapak Ibu pahami. Dan ya saya percaya di balik semua itu ada hikmah Tuhan yang selalu membuka jalan bagi mereka semua. Oke Bapak Ibu Saudara, demikian dari saya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini maupun di channel lain, supaya melalui kisah-kisah nyata mereka, melalui pengalaman perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan, banyak orang yang diselamatkan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa dan sangat memberkati bahwa perjalanan kehidupan setiap orang itu berbeda-beda, dan ini hal yang sangat luar biasa di mana murtadin ini mengalami ya posisi-posisi yang sangat sulit, ya boleh dikatakan maut lah. Di sini berkali-kali ia hampir kehilangan nyawa, tapi berkali-kali juga Tuhan Yesus menolong dia, menyelamatkan dia, membebaskan dia dari kecelakaan, dari maut. Dan inilah suatu hal yang luar biasa. Memang rencana Tuhan itu tak pernah gagal untuk menolong, membebaskan manusia yang senantiasa punya kerinduan untuk mencari dia. Nah, seperti yang sudah disaksikan dan yang kita sudah dengar bersama-sama, bahwa ketika ia bekerja di perusahaan ya sebagai bekerja di kapal, hampir saja ketika kapal tenggelam, hampir saja ya nyawanya direnggut oleh maut, tetapi di sanalah kuasa Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu nyata, menolong dia, membebaskan dia dari maut tersebut. Dan ya, Bapak Ibu Saudara, kita tak pernah tahu apa rencana Tuhan di balik semua itu. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan itu pasti rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah hidup di dalam Kristus, hendaklah kita senantiasa terus bergantung kepadanya. Dan saya juga terus berharap Bapak Ibu dan Saudara mendukung terus para murtadin ini supaya mereka tetap setia menjadi pengikut Kristus. Itu saja pesan saya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang mendengar kisah-kisah mereka, di mana mereka membagikan pengalaman pribadi mereka bersama dengan Tuhan. Dan mungkin saja keluarga, kawan, dan kenalan Bapak Ibu Saudara sedang dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam persimpangan jalan dan bingung. Mungkin melalui kisah-kisah para murtadin ini mereka boleh menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.